sebuah kisah pendakian mistis di Gunung Salak yang mungkin bisa menemani waktu sebelum tidur kalian. Cerita ini dialami oleh 4 sahabat, Farhan, Sinta, Adi, dan Iqbal. Mereka mendaki Gunung Salak melalui jalur Jidahu. Namun di akhir perjalanan terjadi sesuatu yang mengejutkan dan tak terduga. Bisa dibilang, kejadian ini benar-benar membuat mereka berpikir ulang tentang hal-hal di luar nalar. Daripada penasaran, mari kita mulai ceritanya. Oh ya, ada yang sudah siap merasakan bulu kuduk meremang? Gunung Salak di Jawa Barat sudah lama dikenal sebagai tempat yang angker. Banyak pendaki melaporkan kejadian-kejadian mistis yang mereka alami di sana. Mulai dari suara-suara aneh, penampakan makhluk tak kasat mata, hingga hilangnya beberapa orang secara misterius. Meski begitu, banyak juga yang justru merasa tertantang untuk mendaki gunung ini, ingin membuktikan keberanian mereka. Bagi Farhan dan ketiga temannya, kisah-kisah horor yang beredar justru semakin membuat mereka penasaran. Mereka ingin merasakan sendiri bagaimana mendaki gunung yang disebut-sebut sebagai gerbang ke dunia lain. Malam itu, Farhan bersama Adi, Sinta, dan Iqbal memulai perjalanan mereka dari base camp Jidahu. Langit tampak kelam, dipenuhi awan tebal yang seolah menggantung di atas kepala mereka. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kesunyian malam hanya dipecah oleh suara hembusan angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Banyak yang bilang jalur ini terkutuk, tapi gue nggak percaya hal-hal kayak gitu. Yang penting kita tetap waspada, ujar Adi, yang selama ini dikenal sebagai orang paling skeptis terhadap cerita mistis. Mereka mulai mendaki tepat pukul 10 malam, berharap bisa sampai di pos 3 sebelum dini hari. Farhan berjalan paling depan, memimpin kelompok, sementara Sinta dan Iqbal berada di tengah, dan Adi bertindak sebagai penyapu di bagian belakang. Semakin jauh mereka melangkah, semakin pekat kegelapan yang menyelimuti hutan di sekitar mereka. Suara dedaunan yang bergesek tertiup angin terdengar seperti bisikan samar, sementara langkah kaki mereka seakan menggema di jalur setapak yang mereka lalui. Disinilah perjalanan mereka dimulai. Perjalanan yang akan mengubah cara pandang mereka terhadap dunia yang selama ini mereka kenal. Suara binatang malam sesekali terdengar dari kejauhan, tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Di balik semak-semak, terdengar suara gemerisik samar yang seolah mengikuti setiap langkah mereka. Awalnya mereka mengabaikannya, menganggap itu hanya suara dedaunan yang tertiup angin, atau mungkin binatang kecil yang bergerak di semak-semak. Setelah beberapa jam mendaki dengan langkah yang semakin berat, mereka akhirnya tiba di pos 2. Sinta langsung duduk di atas batu besar sambil membuka botol minumnya. "Kita istirahat sebentar ya," ucapnya, mencoba mengatur napas yang mulai memburu. Udara di sekitar mereka terasa semakin menusuk tulang, dan tanpa mereka sadari, kabut tebal mulai turun perlahan, menyelimuti jalur setapak yang mereka lalui. Kabut itu begitu pekat hingga jarak pandang mereka semakin terbatas. Tiba-tiba, Sinta menghentikan gerakannya. Tatapannya tertuju pada satu titik di belakang Adi. Matanya membesar, wajahnya sedikit pucat. Kalian dengar nggak? Suara Adi manggil kita?" Bisiknya dengan nada ragu. Mereka semua terdiam. Tak ada suara selain hembusan angin yang berdesir di antara pepohonan. "Apaan sih, Sin? Gua nggak ngomong apa-apa," sahut Adi dengan tawa kecil, mencoba mengusir ketegangan. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan ucapannya, suara itu terdengar lagi. Pelan, hampir seperti bisikan yang datang dari kejauhan, tetapi terasa begitu dekat di telinga mereka. Sinta." Jelas sekali, suara itu sedang memanggil nama Sinta. Farhan spontan berdiri tegak. Raut wajahnya berubah serius. "Kita harus jalan sekarang. Jangan pedulikan suara itu," katanya dengan nada tegas. Mereka tahu betul tentang cerita-cerita pendaki yang tersesat setelah mengikuti suara-suara aneh di gunung. Beberapa di antaranya bahkan tak pernah ditemukan kembali. Mereka tak ingin mengambil risiko. Tanpa banyak bicara lagi, mereka segera melanjutkan perjalanan. Kali ini langkah mereka lebih cepat dari sebelumnya. Tak ada lagi obrolan ringan, hanya suara napas mereka yang terdengar putus-putus di antara kabut yang semakin pekat.
Namun, di tengah perjalanan, Sinta tiba-tiba tersandung dan jatuh tersungkur ke tanah. "Oh, ada yang narik kaki aku." Serunya panik, Farhan dengan sigap berlari mendekat dan membantunya berdiri. "Kamu lihat apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Sinta menunduk, menatap kaki kirinya dengan wajah yang semakin pucat. Bibirnya sedikit bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak sanggup. Ada tangan hitam pekat yang muncul dari dalam tanah, mencengkeram udara seolah mencoba meraih sesuatu. Tak ada satupun dari mereka yang berani mendekat untuk memastikan. Tubuh mereka menegang, dan hawa di sekitar tiba-tiba terasa begitu mencekam. Ketegangan semakin meningkat saat suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Langkah itu terdengar jelas, seolah ada seseorang yang mengikuti mereka dari kejauhan. Namun yang membuat bulu kuduk meremang adalah ketika mereka berhenti, suara itu pun ikut berhenti. Dan saat mereka kembali melangkah, suara langkah itu kembali terdengar. Seakan mengikuti irama pergerakan mereka, mereka terus berjalan dengan perasaan tak nyaman. Hingga akhirnya tiba di pos 3 sekitar pukul 2 pagi. Udara di sana lebih dingin dari sebelumnya, dan kabut yang menggantung di sekitar mereka semakin tebal, nyaris menutupi seluruh pandangan. Mereka segera mendirikan tenda di area yang sedikit terbuka, berharap keberadaan mereka lebih terlihat jika terjadi sesuatu. Namun, meski sudah berada di dalam tenda, rasa takut masih menggelayuti hati mereka. Tak ada yang bisa benar-benar terlelap. Farhan berbaring di dekat pintu tenda, matanya tetap terbuka, waspada terhadap keadaan di luar. Sementara itu, yang lain hanya bisa berbaring dengan gelisah, mencoba memejamkan mata, meski sulit. Sekitar pukul 3 dini hari, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan semakin jelas. Ada bisikan samar, langkah kaki yang melintas di sekitar tenda, bahkan sesekali terdengar suara tawa kecil yang melayang di udara. Farhan langsung duduk tegak, napasnya sedikit memburu. Ia merasa sesuatu ada di luar tenda. "Jangan ada yang keluar," bisiknya pelan namun tegas. Namun Adi, yang sejak awal tak percaya dengan hal-hal mistis, hanya menghela napas. "Ah, mungkin cuma suara angin atau binatang," katanya dengan nada meremehkan. Dengan perasaan tak sabar, Adi meraih resleting pintu tenda dan menariknya perlahan. "Lihat, nggak ada kata-katanya tiba-tiba terhenti. Di depan tenda, berdiri seorang wanita berambut panjang. Pakaiannya lusuh dan berwarna putih, matanya kosong menatap ke depan, sementara kulit wajahnya tampak begitu pucat. Yang lebih mengerikan, tubuh wanita itu melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Adi membeku, tak mampu bergerak. Wanita itu perlahan memiringkan kepalanya ke satu sisi, seolah-olah tengah mengamatinya dengan intensitas yang tak wajar. Lalu, tiba-tiba, hihihihihi. Suara tawa melengking menggema di udara, memecah kesunyian malam. Adi langsung mundur ke dalam tenda, menutup rapat pintunya, lalu jatuh terduduk dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Sinta yang melihat ekspresi ketakutan Adi langsung panik. Matanya mulai berkaca-kaca, lalu tanpa sadar ia menangis. "Apa yang kamu lihat, Dek?" bisiknya dengan suara bergetar, sambil mencengkeram lengan Adi. Namun Adi tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada satu kata pun yang keluar. Tangannya hanya gemetar menunjuk ke arah luar tenda. Farhan merasa situasi ini sudah di luar batas kewajaran. Hawa di dalam tenda semakin mencekik, dan ketakutan mulai menyelimuti mereka semua. "Kita harus turun sekarang," ucapnya dengan nada tegas. "Kalau kita tetap di sini, gue rasa kita nggak bakal selamat." Namun begitu mereka mencoba keluar dari tenda, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kabut yang sebelumnya sudah tebal, kini semakin pekat hingga jarak pandang mereka hanya beberapa sentimeter. Udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang, dan yang paling menakutkan, suara-suara itu kini terdengar dari segala arah. Bisikan-bisikan samar berputar di sekitar mereka, bercampur dengan suara tawa lirih yang sesekali terdengar di kejauhan. Namun semakin lama, suara itu semakin mendekat. Mereka berusaha mengikuti jalur turun,
Tetapi anehnya, jalur setapak yang mereka lalui sebelumnya seolah menghilang begitu saja. Setiap kali mereka melangkah, mereka justru merasa kembali ke tempat yang sama. Pohon yang tadi mereka lewati muncul lagi di depan mereka. Batu besar di sisi jalur tetap ada, seakan mereka hanya berjalan berputar-putar tanpa henti. Di tengah kebingungan dan rasa panik yang semakin meningkat, Iqbal tiba-tiba berhenti. Ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sinta, suara itu, lagi. Namun kali ini, suara itu tidak datang sendirian. Dari dalam kabut, sesosok wanita perlahan muncul, melangkah mendekati mereka dengan gerakan yang kaku. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa ekspresi. Bibirnya melengkung membentuk senyuman mengerikan, dan yang paling membuat mereka merinding. Wanita itu menatap lurus ke arah Sinta. "Sinta, ayo ikut aku." Suara itu terdengar begitu dingin dan mengerikan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sinta tiba-tiba terdiam. Tatapan matanya kosong, seperti kehilangan kesadaran. Tubuhnya kaku, tetapi kakinya perlahan mulai melangkah maju tanpa arah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya mendekati sosok wanita itu. "Sinta, sadar, Sin!" seru Farhan, mencoba menarik tangannya. Namun tubuh Sinta terasa berat dan dingin. Seakan bukan lagi tubuh manusia biasa, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan miliknya. "Jangan biarkan dia pergi," teriak Farhan panik. Mereka bertiga berusaha menahan tubuh Sinta agar tidak terus bergerak maju. Namun, semakin mereka menariknya, semakin dingin tubuh Sinta, seolah energi kehidupan perlahan menghilang darinya. Sementara itu, wanita berbaju putih lusuh itu semakin mendekat. Tangannya yang kurus dan pucat terulur, siap meraih Sinta. Di tengah kepanikan, Iqbal tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah ia dengar dari orang-orang tua tentang gunung-gunung yang dianggap angker. "Jangan lihat matanya," teriaknya keras. "Fokus ke tanah, jangan sampai bertatapan dengan dia." Farhan dan Adi langsung menundukkan kepala, mengalihkan pandangan dari sosok itu. Dengan sekuat tenaga, mereka menarik Sinta menjauh dari jangkauan wanita tersebut. Perlahan, Sinta mulai merespons. Napasnya tersengal, tubuhnya sedikit melemas. Namun, mereka belum bisa bernafas lega. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam yang bergerak cepat, mengitari mereka sambil terus membisikkan nama-nama mereka. "Farhan, Iqbal, Adi." Bisikan itu terdengar semakin dekat, bercampur dengan suara tawa menyeramkan yang bergema di udara. Mereka tak punya pilihan lain. Mereka harus lari. Dengan napas terengah-engah, mereka berlari secepat yang mereka bisa, tanpa peduli arah. Kaki mereka melangkah tanpa henti, menerobos kabut tebal yang masih menggantung di sekitar mereka. Suara tawa itu terus mengikuti, melayang-layang di udara. Setelah hampir 1 jam berlari tanpa tujuan, tiba-tiba kabut di sekitar mereka perlahan memudar. Namun saat mereka berhenti untuk mengatur napas, sesuatu yang jauh lebih mengerikan menyambut mereka. Di hadapan mereka terbentang sebuah lereng curam yang tidak mereka kenali. Yang lebih aneh, jalur pendakian yang seharusnya ada di sekitar mereka telah menghilang. Mereka berpaling ke belakang. Gunung Salak masih berdiri megah. Puncaknya masih diselimuti kabut tebal. Namun di bawah kaki mereka, bukan tanah, bukan jalur setapak, melainkan jurang yang menganga luas. Mereka saling berpandangan, jantung mereka berdegup kencang. Mereka telah tersesat. Bukan hanya keluar dari jalur pendakian, tetapi mereka seolah telah dibawa ke tempat yang bukan milik manusia. Di sekeliling mereka tidak ada suara, tidak ada nyanyian binatang malam, tidak ada hembusan angin. Hanya kesunyian yang begitu mencekam. "Ini bukan tempat kita," bisik Adi, suaranya parau oleh ketakutan. Farhan menelan ludah. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Karena di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Di tengah keheningan yang begitu pekat, satu hal perlahan merayapi benak mereka. Mereka merasa mereka tidak akan bisa keluar dari gunung ini. Perasaan itu menyusup ke dalam dada mereka seperti racun yang perlahan menggerogoti harapan. Beberapa menit berlalu,
Mereka masih berdiri di tepi jurang, terpaku dalam ketegangan yang semakin menekan mental mereka. Sinta masih terlihat linglung, tatapan matanya kosong, napasnya tidak beraturan. Sementara itu, Iqbal, Farhan, dan Adi mulai sadar bahwa mereka tidak bisa terus diam di tempat ini. Mereka harus bergerak. Mereka memang tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang pasti, mereka harus keluar dari sini, sekarang juga. Kita harus cari jalan lain, kata Iqbal, menarik napas dalam-dalam, meskipun suaranya terdengar bergetar. Farhan menyapu pandangan ke sekeliling mereka. Di balik kabut tipis, hanya ada pepohonan menjulang tinggi dan tebing curam yang siap menelan siapapun yang terjatuh ke dalamnya. Mungkin kita bisa kembali ke jalur sebelumnya. Siapa tahu tadi kita melewatkan cabang jalan lain, usulnya. Tanpa pilihan lain, mereka mulai melangkah mundur, mencoba mengingat jalan yang mereka lalui sebelumnya. Namun, semakin lama mereka berjalan, perasaan aneh semakin menyergap. Setiap langkah terasa seperti mengulang mimpi buruk. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak sama. Kabut yang menyelimuti terasa tak berujung. Dan yang lebih mengerikan, mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Setiap kali mereka berhenti, udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di antara pepohonan, mengawasi setiap gerakan mereka. Tiba-tiba Adi menghentikan langkahnya. "Kalian dengar itu?" tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Farhan dan Iqbal langsung waspada. Suara itu, di tengah sunyi yang mencekam, samar-samar terdengar suara langkah kaki, bukan milik mereka. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan di antara kabut, mengikuti mereka. Farhan mendongak ke arah hutan yang pekat, matanya menyipit, telinganya menajam, mencoba menangkap suara yang baru saja terdengar. Suara itu datang lagi, langkah kaki berat berlari mendekat, tapi tidak ada sosok yang terlihat. Seperti sesuatu yang besar, berlari tanpa wujud. "Kita harus lari!" seru Farhan, langsung menarik Sinta yang masih lemas dan memimpin jalan. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari sekuat tenaga. Napas tersengal, dada terasa seperti terbakar, tapi suara itu tetap ada. Semakin dekat, hutan di sekitar mereka terasa semakin gelap. Pepohonan di sepanjang jalur tampak bergerak perlahan, seperti tangan raksasa yang siap merangkul mereka ke dalam kegelapan. Seolah-olah gunung ini tidak ingin melepaskan mereka. Kemanapun mereka berlari, suara itu tetap membuntuti, selalu berada di belakang mereka. Semakin cepat, semakin dekat. Tiba-tiba, Farhan merasakan sesuatu yang berat menekan bahunya. Seakan ada tangan tak terlihat yang berusaha mencengkeramnya. Hampir saja dia terjerembab ke tanah, tapi refleks tubuhnya berhasil menyeimbangkan diri. Dengan jantung berdetak kencang, dia menoleh ke belakang. Dan di sanalah dia, wanita itu, sosok mengerikan dengan rambut panjang terurai dan wajah pucat berdiri tepat di belakangnya. Mata hitamnya kosong, tetapi tatapannya menusuk tajam, seakan menembus jiwa Farhan. "Ayo pergi!" teriak Farhan panik, mendorong dirinya maju sambil menarik tangan Sinta yang hampir tertinggal. Iqbal dan Adi juga terlihat ketakutan, tapi mereka memaksa tubuh mereka untuk terus berlari, meskipun tenaga semakin menipis. Hingga akhirnya, setelah sekian lama, mereka tiba di sebuah area terbuka yang sedikit lebih datar. Napas mereka tersengal-sengal, tubuh gemetar, keringat dingin mengalir di punggung mereka, meskipun udara di sekitar begitu menusuk. Mereka berhenti, berusaha mengatur napas. Sinta, yang mulai tersadar dari keadaan linglungnya, menatap sekeliling dengan kebingungan. "Apa yang baru saja terjadi?" tanyanya dengan suara lirih. Namun, tak ada yang langsung menjawab. Mereka masih terlalu sibuk menenangkan diri, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara lain, bukan suara langkah kaki, bukan pula suara bisikan menyeramkan, melainkan suara lonceng kecil yang bergemerincing pelan. Suara yang seakan berasal dari dalam kabut, mendekat perlahan. Suara itu bergema dari arah pepohonan di depan mereka. "Kalian dengar itu?" tanya Adi, meskipun mereka semua sudah jelas mendengarnya. Lonceng kecil itu berbunyi pelan,
berulang, seakan memanggil mereka. "Mungkin itu suara penolong," ujar Iqbal dengan penuh harap. Setelah semua kejadian aneh yang mereka alami, ia ingin percaya bahwa ini adalah tanda keselamatan. Kita harus mengikuti suara itu. Namun, Farhan ragu. "Gua nggak yakin," katanya pelan. "Setelah semua yang terjadi, kita nggak bisa asal percaya sama apapun di sini." Tetapi sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, Sinta sudah melangkah maju. Seolah-olah suara lonceng itu menariknya. "Mungkin ini jalan keluar?" bisiknya. Suaranya terdengar lebih seperti harapan putus asa daripada keyakinan. Farhan, Iqbal, dan Adi saling bertatapan. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya, mereka memutuskan mengikuti suara itu. Mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Pepohonan semakin rapat, menutup langit di atas mereka. Udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Tetapi suara lonceng itu terus berbunyi, menuntun mereka. Setelah beberapa menit berjalan, suara itu semakin dekat. Lalu, di depan mereka, kabut perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah area terbuka di tengah hutan. Yang aneh, tempat itu tampak terlalu teratur. Tanahnya datar, seperti sebuah lapangan kecil yang tersembunyi di dalam belantara Gunung Salak. Di tengah lapangan itu, berdiri seorang pria tua, rambutnya putih panjang, pakaiannya bersih seakan tidak tersentuh debu gunung. Di tangannya, ia menggenggam sebuah lonceng perunggu kecil yang tampak kuno. Farhan menghentikan langkahnya, matanya memandangi pria itu dengan perasaan waspada. "Kakek, siapa?" tanyanya dengan suara serak. Pria tua itu tersenyum tipis, tatapannya dalam seolah mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. "Aku penjaga tempat ini. Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan ini. Sudah saatnya kalian kembali." Kata-kata pria itu terdengar aneh, seolah mengandung makna lebih dalam dari sekadar petunjuk jalan. Namun Sinta dan Adi, yang sudah kelelahan dan diliputi ketakutan, merasa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari mimpi buruk ini. "Tolong tunjukkan jalannya," pinta Adi. Hampir memohon, pria tua itu mengangguk pelan. "Ikuti aku. Tapi ingat," katanya dengan suara dalam, "jangan sekali-kali melihat ke belakang, apapun yang terjadi." Perintah itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Tidak ada yang berani bertanya mengapa. Tidak ada yang berani melawan. Dengan langkah perlahan, pria itu mulai berjalan. Mereka mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Udara terasa semakin berat, seolah-olah hutan itu sendiri hidup dan mengawasi setiap gerakan mereka. Angin bertiup pelan, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara-suara aneh dari kejauhan. Tidak lama kemudian, suara-suara itu semakin jelas. Suara tawa teredam. Tawa yang mengalun pelan, menyelinap di antara batang-batang pohon. Sinta mulai gemetar, bibirnya bergetar tanpa suara. Iqbal segera menggenggam tangannya, mengingatkannya untuk tetap menatap ke depan. "Kita hampir sampai," bisik pria tua itu, suaranya tetap tenang, seolah tidak terganggu oleh suara-suara di sekitar mereka. Namun, saat mereka semakin dekat ke tepi hutan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Adi mulai melambat. Sejak awal ia memang tidak sepenuhnya percaya pada larangan itu. Sekarang, ada sesuatu yang kuat menariknya, dorongan untuk melihat ke belakang. Seperti ada suara yang berbisik langsung ke telinganya, memanggil namanya dengan lembut. "Dih, jangan!" teriak Farhan, menyadari bahaya itu, tapi terlambat. Adi menoleh, dan seketika tubuhnya membeku. Matanya membelalak saat melihat apa yang ada di belakang mereka. Ratusan sosok bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, mata hitam bersinar menembus kegelapan, menatap mereka dengan intensitas yang tidak manusiawi. "Ya Tuhan, tolong!" bisik Adi, tubuhnya gemetar hebat. Sebelum ada yang sempat menariknya, kabut hitam pekat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dan dalam sekejap, Adi menghilang. Tanpa suara, Farhan,
Sinta, dan Iqbal hanya bisa terpaku. Napas mereka tersengal oleh ketakutan yang luar biasa. "Jangan lihat," bentak pria tua itu. "Cepat, kita harus pergi sekarang." Tanpa pikir panjang, mereka mempercepat langkah, berlari secepat yang mereka bisa. Sementara di belakang mereka, suara tawa itu semakin keras. Hanya beberapa meter di depan, mereka melihat cahaya samar, pertanda bahwa mereka hampir keluar dari hutan mengerikan itu. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari tanpa henti. Semakin dekat, cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya mereka keluar. Udara pagi yang dingin menyambut mereka. Matahari baru saja terbit di ufuk timur, memancarkan sinar keemasan yang lembut. Mereka kini berada di tepi sebuah desa kecil. Namun, bukan di jalur pendakian yang mereka lalui sebelumnya. Farhan menoleh ke belakang. Hutan yang baru saja hampir merenggut nyawa mereka tampak tenang dan sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada suara. Tidak ada jejak, dan tidak ada Adi. Keheningan menyelimuti mereka. Pria tua itu berhenti, lalu memandang mereka satu persatu. "Kalian selamat," katanya pelan. "Tapi ingat satu hal, gunung ini tidak pernah benar-benar ingin ditaklukkan. Kalian hanya dipinjamkan waktu, tapi suatu saat semuanya akan kembali." Sebelum ada yang sempat bertanya, tubuh pria tua itu mulai menguap dalam kabut yang perlahan turun, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Farhan, Iqbal, dan Sinta hanya bisa berdiri terpaku, terengah-engah, masih sulit percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Adi sudah tidak ada jejaknya. Tidak ada suara panggilannya, hanya kehampaan yang terasa menyesakkan. Farhan akhirnya menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. "Kita harus turun ke desa," katanya, berusaha tetap rasional. Iqbal dan Sinta mengangguk, meskipun kaki mereka masih gemetar. Mereka melangkah. Namun, baru saja mereka berjalan beberapa langkah, langit tiba-tiba menghitam. Waktu seolah berputar cepat. Sinar matahari menghilang dalam sekejap. Kabut tebal turun dengan cepat, menyelimuti mereka dalam kegelapan pekat berwarna kemerahan. Udara tiba-tiba menjadi berat, sulit bernapas. Farhan merasa dadanya terhimpit. Lalu, sebuah tepukan terasa di bahunya. Bukan hanya dia. Sinta dan Iqbal juga merasakannya. Mereka terhenyak bersamaan. Farhan tersentak bangun. Ia duduk dengan napas memburu. Matanya liar melihat sekeliling. Warung, ia berada di sebuah warung kecil yang tutup. Di sekelilingnya, Sinta, Iqbal, dan Adi masih tertidur. Farhan merasa tubuhnya menggigil. Bukankah Adi sudah hilang? Ini tidak masuk akal. "Guys, bukannya kita sudah meninggalkan gunung itu?" bisik Farhan. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara angin yang berbisik pelan di luar warung. "Kayaknya cuma mimpi deh," gumam Sinta, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Farhan mengerutkan kening. "Tunggu, kalau memang cuma mimpi, kalian mimpi apa?" Sinta terdiam sejenak sebelum mulai menceritakan mimpinya. Lalu Iqbal juga ikut bercerita. Saat mereka selesai, keduanya saling berpandangan, lalu menoleh ke arah Farhan yang wajahnya mulai memucat. "Mimpi kalian sama persis dengan mimpiku," bisik Farhan. Keheningan menyelimuti mereka. Sinta mencoba tertawa kecil, meski terdengar dipaksakan. "Syukurlah kalau cuma mimpi. Aku nggak mau ngalamin hal kayak tadi beneran." Namun Iqbal masih merasa ada yang janggal. "Tapi, kalau cuma mimpi, kenapa kita bertiga mengalami mimpi yang sama?" Tatapan mereka bertaut. Lalu, mereka serempak menoleh ke arah Adi. Adi masih tertidur. Tubuhnya membelakangi mereka, terlihat diam tak bergerak. Rasa tidak enak menjalar di tubuh mereka. Farhan dan Iqbal segera mendekat. "Di, bangun, Di," panggil Farhan sambil menepuk bahu Adi. Tidak ada reaksi. Iqbal ikut mengguncang tubuhnya, lebih keras kali ini. "Adi, bangun!" Tetap tidak ada jawaban. Bahkan setelah mereka menunggu hampir 1 jam, Adi tidak juga sadar. Farhan mulai panik.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini nggak beres. Sinta menggigit bibirnya, menahan gemetar. Dia masih bernapas, kan? Tanyanya dengan suara lirih. Farhan menempelkan tangannya ke dada Adi. Jantungnya masih berdetak, tapi tubuhnya terasa dingin. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Iqbal. Gua harus ke base camp, katanya cepat. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Iqbal bergegas pergi. Dia mendatangi pihak base camp dan meminta daftar nama pendaki yang sudah naik gunung dalam 24 jam terakhir. Namun setelah memeriksa daftar itu, nama mereka tidak ada di sana. Mereka berempat sama sekali belum mendaki gunung. Karena tak kunjung siuman, akhirnya Adi dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan tak sadar. Tentu saja, keluarganya terkejut dan penuh tanda tanya. Mereka mencoba membangunkannya, tetapi tubuh Adi tetap diam, tak ada reaksi sama sekali. Ketika hendak membawanya ke klinik, sang nenek tiba-tiba melarang. "Jangan, ini bukan sakit biasa," katanya dengan suara lirih namun tegas. Ia menyarankan untuk memanggil seseorang yang memahami hal-hal gaib, seseorang yang bisa membantu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Adi. Akhirnya, keluarga memanggil seorang ustaz bernama Ustaz Syarif. Saat melihat kondisi Adi, wajah Ustaz Syarif berubah serius. Ia membaca beberapa ayat suci, lalu menghela napas berat. Sukmanya tidak ada di tubuhnya, katanya pelan, membuat suasana di ruangan itu semakin mencekam. "Apa maksudnya, Ustaz?" tanya ayah Adi cemas. "Dia belum kembali." "Entah di mana dia sekarang," jawab Ustaz Syarif. "Lalu, bagaimana cara mengembalikannya?" Ustaz Syarif menggeleng pelan. "Maaf, saya tak bisa berbuat banyak. Kalian harus mencari seseorang yang lebih paham dalam perkara ini." Setelah 3 hari berlalu tanpa perubahan, keluarganya membawa Adi keluar kota untuk berobat. Dari kabar yang beredar, Sukma Adi telah dibawa oleh makhluk tak kasat mata saat mereka tanpa sengaja melakukan perjalanan spiritual di gunung. Apa pemicunya? Tidak ada yang tahu pasti. Berbagai ritual dilakukan untuk mengembalikan kesadarannya, dimandikan di sungai, dibacakan doa-doa, bahkan disalati seperti orang yang telah meninggal. Namun hingga cerita ini ditulis, Adi masih belum juga sadar. Usaha keluarganya belum membuahkan hasil. Mudah-mudahan Adi segera tersadar dan, siapa tahu, bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Nah, itu dia teman-teman. Kisah pendakian mistis yang menemani kalian malam ini. Dikiranya sudah mendaki. Ternyata belum. Dan lebih buruknya lagi, salah satu dari mereka harus pulang dalam kondisi yang tak lagi wajar. Bagi teman-teman yang hobi mendaki gunung, ingatlah, kita ini hanya tamu. Selalu jaga sikap, jangan sombong, dan yang terpenting, mintalah perlindungan kepada Allah. Semoga setiap perjalanan kalian selalu aman dan bisa kembali dengan selamat. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang, cerita apa yang harus kami bawakan selanjutnya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.